Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota persinggahan para pelancong pada masa lampau dan kota rempah Nusantara. Kota ini juga telah sukses menggelarkan pelaksanaan Sayur Tidore tahun 2022 bertempat di Pantai Tuhulupa. Di kota ini telah tercatat dalam sejarah pernah menjadi pusat ibu kota Irian Barat. Bukti sejarahnya adalah gedung SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai gedung eks kantor Gubernur Irian Barat. Di tempat inilah saya mengabdikan diri sebagai guru. Saya mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pembelajaran dengan penerapan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kuadrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kali ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid yang berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar mereka dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Sehari sebelum pembelajaran di kelas, kami sudah melakukan kunjungan belajar. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa saya? Lestari, Ya. Hardi, Anissa Maina, Aisyah, dan Bilke. Saat ini, Siapa yang isi? besar, 4-1.
semoga yang sakit yang sudah sempat hadir hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bergabung kepada kita untuk baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu harapkan kalian fokus. Kita akan merefleksikan diri kita. Ya, kita anak-anak sekalian pejamkan mata. Renungkan apa yang sudah kalian perbuat dalam 1 minggu sampai hari ini. Pejamkan mata semuanya, pejamkan mata, konsentrasi, fokus, pejamkan mata. Ada yang belum pejamkan mata? Silakan mengingat kembali hal-hal yang kalian sudah perbuat, baik itu hal yang buruk maupun hal-hal baik yang sudah kalian perbuat. Konsentrasi, tetap tutup mata, relax. Pejamkan mata, mengingat kembali apa yang sudah kalian perbuat. Kalau kita berpikir, memang seperti capek dan bosan. Rasa jenuh dari kita. Tanpa kita memikirkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita setiap hari lelah bekerja membanting tulang demi untuk masa depan kita semua. Untuk siapa mereka bekerja? Capek. Kalau bukan untuk kalian atau anak-anak mereka. Untuk apa mereka kerja lembur? Bagi yang PNS, petani membanting tulang dalam setiap hari. Begitu pula yang berdagang. Semenjak subuh, mereka sudah menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Bahkan ada orang tua yang diantara kalian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Apakah kalian pernah menyadarinya? Apa yang kalian perbuat pada orang tua kalian?
selesai. Silakan buka matanya. Ayo dong. Baik, setelah kita melakukan refleksi tadi, apa yang kalian rasakan setelah refleksi yang sudah kalian lalui tadi? Mungkin ada di antara kalian ini. Kelompok 2, silakan berdiri. Kalian apa yang dirasakan tadi? Baik, setelah refleksi tadi, saya merasa terharu, sedih, dan juga menyadari bahwa kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Silakan bisa apa yang bisa rasakan tadi? Silakan diutarakan. Dan saya rasakan penyesalan karena biasanya kalau saya capek itu ketika misalnya orang tua banyak tanya itu saya cepat kepancing emosi, jadi kadang mungkin bagi saya rasa menyesal. Jadi sudah menyadarinya dan memperbaiki ya. Ya Bu. Terima kasih. Berikan nafas dulu. Silakan, mungkin ada lagi yang mau mengutarakan perasaan yang sudah dirasakan. Menurut saya kewajiban orang tua kepada anak itu sangat besar. Jadi saya sebagai anak itu harus memberikan apresiasi kayak prestasi yang lebih di sekolah begitu untuk membanggakan orang tua supaya bisa membayar kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Ya, berikan nafas. Ya, baik, apa yang sudah kalian refleksikan tadi itu merupakan satu aturan buat anak-anak soleh dan soleha kita berbakti kepada orang tua. Jadi kalau tadi sudah ada yang menyadari bahwa sudah selama ini 1 minggu terakhir mungkin membuat kesalahan pada orang tua, nah sekarang kalian sudah menyadarinya dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Baik, tujuan pembicaraan kita hari ini bisa dilihat di depan. Tujuan adalah menjelaskan pengertian produksi dan distribusi pada sebuah industri atau perusahaan. Berikut materi pokoknya adalah produksi dan distribusi. Selanjutnya di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa dilihat. Yang pertama, fokus saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Yang ketiga, saling menghargai pendapat teman. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan kelas selama pembelajaran berlangsung. Bisa dipahami kesepakatan kelasnya? Bisa. Ya, atau mungkin ada yang ditambahkan kesepakatan kelas kita hari ini? Dan menambahkan? Tidak ada, berarti kita pakai 4 poin ini ya. Jadi kalau sudah dipahami berarti sebentar diskusi berjalan yang harus dilakukan pada kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, silakan perhatikan. Setelah kesepakatan kelas kita buat, Ibu mau melakukan sumatif awal. Sumatif awal ada 2 nomor yang harus kalian buat. Sekarang Ibu akan membagikan kertas stick note. Nanti kalian akan membuat di dalam kertas lalu ditempelkan di depannya. Bisa dibagikan. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalau sudah selesai bisa menempelkan di depan di papan tulis. Silakan. Ada kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, 3. Baik Bu Mata Semari, apa kabar hari ini? Ya, selanjutnya
baik pembelajaran kita hari ini menggunakan ada pembelajaran berdiferensiasi. Model yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok. Modelnya adalah problem based learning, dan Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan pemetaan, mulai dengan minat dan nilai belajar siswa yang kemarin Ibu sudah bagi. Jadi sekarang kita akan melakukan aktivitas diskusi sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang nanti Ibu bagikan ya. Jadi kerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja peserta didik. Oke, siap? Apa kabar hari ini? Baik, nah sekarang Ibu minta satu orang perwakilan untuk membantu Ibu membagikan lembar kerja siswa. Silakan Farel bantu Ibu bagikan di masing-masing kelompok LKPD-nya. Baik, diperhatikan ya di LKPD-nya masing-masing kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ada visual, ada yang kinestetik. Jadi nanti kerja sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, dan perhatikan juga rubrik penilaian yang Ibu berikan. Nanti ada keaktifan dari semua kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi masing-masing kelompok atau masing-masing individu juga bisa memberikan pendapat. Dan sebentar ada presentasi dari kelompok 1, bisa kelompok 2 dan 3 sebagai penyanggahnya. Keaktifannya Ibu akan melakukan penilaian nanti di setiap kelompok. Ada kesulitan di sini? Satu lagi ya. Oke, mengecek kembali. Apa kabar hari ini? Oke, silakan kelompok 1 persilakan untuk tampil mempersiapkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari Habib sebagai moderator, dan teman-teman saya Rizka Ramadhani. Saya Alif Wisnu. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil wawancara yang telah dibuat dalam bentuk makalah. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang apa itu Hutadino. Hutadino adalah istilah untuk kain atau wastra di Tidore. Masyarakat Tidore pada masa kini masih mempertahankan berbagai tradisi dengan menggunakan kain adat. Namun dalam ritual adat masyarakat Tidore yang diwajibkan mengenakan kain adat tidaklah menggunakan kain adat khas Tidore, melainkan kain beragam motif dari wilayah Indonesia di luar Tidore. Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih mewarisi kemampuan membuat kain secara tradisional. Sebenarnya, kemampuan membuat kain merupakan suatu keterampilan yang sangat tua dan paling mendasar dalam perjalanan kehidupan manusia.
Menurut Subagio, pada tahun 2008, kemampuan masyarakat Indonesia dalam membuat kain atau tekstil dapat ditelusuri hingga zaman Perunggu antara abad ke-8 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Di sini kami mewawancarai sedikit tentang pembuatan Putadino. Terdapat rumus yang harus dilakukan agar hasil dalam pembuatan kain bagus. Yang pertama, air 30 liter untuk 1 kg benang dan 3% zat pewarna. Setelah itu, masukkan benang dan celupkan sampai rata dalam jangka waktu 3 jam. Dalam seperempat jam diurai menggunakan bambu agar pewarnaan pada benang rata. Kemudian angkat dan jemur sampai kering. Benang siap digunakan. Dalam proses tersebut terdapat pewarnaan yang memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama yang telah saya bacakan tadi, dan langsung saja pada tahap ketiga, siapkan benang dan wadah berukuran kecil atau gayung, pewarna dan air. Panaskan air lalu campur pewarna ke dalam wadah, aduk hingga merata. Setelah itu total benang dengan pewarna yang telah disiapkan, kemudian dijemur sampai kering dan siap digunakan. Proses produksi Putadino pada rumah tenun membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat kain tenun. Dalam pembuatan kain tenun yang menjadi hambatan adalah pemasukan benang ke dalam sisir. Karena itu harus membutuhkan suatu ketelitian dan membutuhkan rumus yang banyak. Setiap beberapa pembeli dari luar daerah dan juga turis yang mengunjungi Putadino atau rumah tenun tersebut. Beberapa di antaranya adalah turis dari luar negeri, mancanegara dari Eropa, dan juga turis lokal. Kain tenun atau Putadino ini mendistribusikan hasil karyanya kepada seluruh daerah, dipromosikan dengan cara online dan juga dijual ke beberapa pasar-pasar. Mereka memamerkan hasil karyanya setiap acara seperti contohnya Fashion, yaitu acara yang dilaksanakan oleh KSN Indonesia dan juga beberapa acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Dan itu merupakan salah satu cara mereka untuk mempromosikan barang-barang yang telah mereka buat. Baik, itu saja yang kami sampaikan mengenai hasil wawancara. Apakah ada pertanyaan, kritikan, saran dari kelompok lain? Silakan kepada kelompok 1 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi saya dan itu oleh moderator. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana cara pendistribusian dalam baik, pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1. Setelah wawancara kemarin, ada beberapa proses pendistribusian yang dilakukan oleh Putadino, yaitu melalui secara online. Mereka memanfaatkan jasa pengiriman untuk mendistribusikan hasil karyanya kepada konsumen. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak. Jika tidak ada, kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita lanjutkan dari perwakilan kelompok 1. Dirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil ilmu kami. Dengan akarnya materi ini saya sebagai moderator. Dan tentunya perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Desa Kamila, saya sebagai moderator.
Saya akan menjelaskan gambar yang berada di papan. Kegiatan produksi merupakan kegiatan pembuatan dan penawaran barang dan jasa. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat kegiatan menenun kain yang merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Berikutnya distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang antara produsen dan konsumen. Pada gambar di atas terdapat dua jenis penyaluran barang. Pada gambar pertama terdapat gambar rumah tenun yang merupakan rumah industri sekaligus toko untuk penjualan barang yang dihasilkan. Pada gambar berikut terlihat beberapa gambar media sosial yang digunakan untuk penyaluran atau penjualan barang yang dihasilkan secara online. Sekian penjelasan dari saya terhadap gambar ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apakah sejauh ini dalam kegiatan produksi hanya menghasilkan kain saja atau apakah ada yang lain? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari selain kain, bukan hanya kain yang diproduksi oleh rumah tenun, tetapi terdapat baju, topi, pakaian, dan lain sebagainya. Barang yang dihasilkan dipajang di rumah tenun yang berada di Toko 3, Tidore, Maluku Utara. Juga mereka menyalurkan barang atau mempromosikan barang dari media sosial yang mereka punya, yaitu IG atau Instagram, FB atau Facebook, TikTok dan WhatsApp. Dengan demikian kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, setelah kelompok 2 kita beralih ke kelompok 3. Kelompok berarti hari ini silakan melaporkan hasil diskusi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami kemarin. Hasil diskusi kami ada 2 perusahaan. Sekarang kalian perhatikan hasil produksi dan distribusinya. Habis bahas lontong tahu kecap, kalian tahu nggak fans? Ada produsen tahu di Kediri yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, tahu dan takwa Mbah Kacung inilah yang produksi sejak tahun 1912. Kini sudah dilanjutkan oleh generasi ketiga fans. Meski banyak produsen tahu di Kediri, produsen tahu ini tetap sebagai pelopor dan tetap eksis sampai sekarang. Kita mempertahankan kami agak tegal. Jadi semuanya masih tradisional. Ya dulu ada pesan seperti itu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam. Nama saya Anita Yadmir. Saya dan anak-anak Tidore mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan adat budaya Tidore. Kami mencari dan membuat kembali kain adat Tidore yang sudah hilang 100 tahun. Kami punya mimpi agar kain kami tidak pernah akan hilang kembali. Kita masyarakat adat Tidore, anak cucu Tidore wajib untuk menjaga dan melestarikan kain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengambil salah satu contoh industri yang ada di luar Tidore, yaitu industri tahu, dan di Tidore yaitu Rumah Tenun Putadino. Kami fokus pada produksi dan distribusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, apa persamaan dari produksi tahu dan rumah industri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi persamaan di industri tahu dan rumah tenun adalah selalu terus berproduksi terus menerus dan juga menggunakan cara yang tradisional. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita melihat penampilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan kita pada hari ini? Ya, silakan Rizka. Silakan ke depan. Kesimpulannya adalah proses produksi yang terjadi pada industri pembuatan tahu dan juga industri pembuatan kain tenun tadi adalah prosesnya adalah tidak terputus-putus, yaitu dilakukan secara terus-menerus dan juga pembuatannya melakukan cara tradisional untuk tetap menjaga kelestarian dan kebudayaan yang mengalir di masyarakat. Ibu ada mau menambahkan sedikit. Jadi di selain produksi distribusi, kita juga melihat ada faktor yang mempengaruhi di dalam produksi barang dan jasa. Di situ juga ada terdapat tenaga kerja, ada modal, kan? Nah, itu dia juga mempengaruhi proses produksi secara berkelanjutan. Karena hasil penjualan nanti ya tadi untuk misalnya membeli bahan baku, membayar karyawan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Yang ada kita akan melakukan tes akhir secara individu. Dan Ibu akan membagikan skornya ya. Oke, waktunya selesai untuk tes akhir. Ibu minta bantu ketua kelas untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari teman-teman. Silakan. Oke, baik, setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu mau refleksi dulu apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, begini silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang produksi dan distribusi suatu perusahaan. Ya, kita apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Alasannya? Apa itu produksi dan bagaimana kegiatannya juga distribusi. Ya, kita ngobrol. Bagaimana penerapan kalian pada kehidupan hari-hari tentang distribusi dan distribusi tadi? Produksi dan distribusi. Bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari kalian? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan hari-hari? Oke, baik, setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu mau refleksi dulu apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, begini silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang produksi dan distribusi suatu perusahaan. Ya, kita ngobrol. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Alasannya? Saya dapat mendengarkan ilmu pengetahuan baru, yaitu apa itu produksi dan bagaimana kegiatannya juga distribusi. Ya, kita ngobrol.
Oh ya, silakan Karel. Dengan materi ini saya mungkin bisa membuka usaha sendiri saya di rumah. Iya, seperti apa usahanya? Seperti membuat kain untuk membuat baju. Oke, ini kan aplausos. Ini ada usaha-usaha muda. Ya, baik pembelajaran kita ini sampai sini. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa selesai belajar kita hari ini. Silakan Karel. Teman-teman, kita dari pelajaran pagi ini, kalau kita berdoa dengan agama masing. Doa baik. Doa baik. Terima kasih. Ya, pertama Ibu. Ya, insyaallah kita ketemu lagi depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.